Bro, ada info panas lagi nih. Lo udah tahu belum kalau jet tempur buatan Cina J-10C ternyata bisa ngejatuhin Rafale yang katanya jet tempur paling canggih di Asia? Yes, itu beneran kejadian. Di video ini, gue bakal bahas ringan spesifikasi lengkap J-10C, kecanggihan rudal PL-15 yang bikin Rafale tumbang, sampai alasan kenapa Indonesia justru nolak tawaran J-10 dari Cina dan pilih Rafale. Jangan skip, karena ini bukan cuma sekedar review jet, tapi juga drama geopolitik dan perang udara yang panas banget. Oke, kita mulai dari si Naga Perkasa J-10C. Pesawat ini tuh generasi 4,5 buatan Chengdu Aircraft Corporation. Mesinnya pakai WS-10B afterburner, dorongannya lebih dari 13.000 kg, bikin dia bisa ngegas sampai Mach 2,2. Radar AESA udah setara dengan jet modern dunia, bisa track banyak target sekaligus. Plus ada PL-10, rudal jarak dekat yang lincah banget, plus meriam internal 23 mm. Kalau dibandingin sama Rafale Prancis, emang dari sisi avionik dan sistem peperangan elektronik, Rafale lebih canggih. Bisa ditonton ulasan lengkap Rafale yang ada di video sebelumnya, tapi dari sisi rudal jarak jauh, PL-15 jadi kunci kemenangan J-10C. Spesifikasi lengkapnya ada di tabel ini bro, biar gak panjang gue ngejelasinnya. Hehe. Kecanggihan dan fitur andalan. Nah, fitur gokil J-10C itu ada di kombinasi radar AESA plus PL-15. Sistemnya bisa kunci target dari jauh, terus PL-15 dilengkapi Active Radar Seeker yang bikin susah dihindarin lawan. Bayangin aja, di atas kertas, Rafale punya Meteor misil yang juga mematikan. Tapi, di pertempuran kemarin, India ternyata salah perhitungan. Rafale mereka udah masuk ke dalam jangkauan PL-15 tanpa sadar. Nah, sekarang kita bahas kronologi perang udara. Pada tanggal 7 Mei 2025, di langit Kashmir, wilayah panas antara India dan Pakistan, telah terjadi dogfight gede di sana. Awalnya, Rafale India masuk ke wilayah pertempuran dengan percaya diri karena dianggap jet paling canggih di kawasan. Tapi J-10C Pakistan udah siaga. Mereka dapat feeds intelijen real time. Begitu radar mereka lock, rudal PL-15 ditembakkan dari jarak jauh sekitar 100-150 km. Hasilnya apa? Satu Rafale jatuh. Bahkan laporan intelijen barat bilang bisa jadi 2 jet India hancur, termasuk Rafale. Ini jadi debut tempur J-10C, sekaligus catatan sejarah karena untuk pertama kalinya Rafale terbukti bisa ditembak jatuh. Di sini kelihatan banget kalau di peperangan modern bukan cuma siapa yang punya jet paling mahal, tapi siapa yang paling siap dan paham taktik jarak jauh. Indonesia dan J-10C. Nah, hubungannya ke Indonesia emangnya apaan sih? Jadi, beberapa tahun lalu, Cina sebenarnya sempat nawarin J-10C ke TNI AU. Tapi Indonesia mikir panjang bro. Kenapa? Pertama, masalah politik dan geopolitik. Indo nggak mau terlalu condong ke Cina. Kedua, soal interoperabilitas. J-10C susah diintegrasiin sama sistem alutsista Indonesia yang kebanyakan standar barat atau Rusia. Ketiga, TNI AU lebih serak pilih Rafale Prancis yang udah terbukti punya dukungan jangka panjang, plus sistem avionik dan EW yang lebih mature. Jadi walaupun J-10C terbukti bisa ngejatuhin Rafale di perang India-Pakistan, Indonesia tetap yakin sama pilihannya. Bukan cuma soal spek, tapi juga soal politik, logistik, dan masa depan TNI AU. Gokil banget kan bro? J-10C udah buktiin taringnya dengan ngejatuhin Rafale di langit Kashmir. Tapi ingat, Indonesia tetap pilih Rafale ketimbang J-10 bukan cuma karena spek tapi juga strategi jangka panjang. Buat Indonesia, keputusan nolak J-10C dan pilih Rafale kelihatannya lebih realistis karena orientasi kita bukan cuma cari jet tempur tapi juga jaga keseimbangan politik luar negeri. Nah, menurut lo gimana? Apakah Indo harusnya ambil opsi J-10 biar murah meriah dan jumlahnya banyak, atau tetap stay di Rafale yang lebih mahal tapi lebih aman secara politik? Tulis pendapat lo di kolom komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe biar lo nggak ketinggalan update terbaru seputar alutsista dan konflik militer dunia. Next konten kita bakal bahas duel seru lainnya, so stay tune bro. Hobi Laki Channel. Tidak punya hobi, lu bukan laki.